Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abi Januar dari kelas B Program Studi Kesejahteraan Sosial dengan NPM 2021 011 01 00035. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan kewarganegaraan, yaitu konsepsi bangsa Indonesia. Konsepsi dalam kata lain ialah wawasan. Wawasan berasal dari bahasa Jawa, yaitu mawas, yang artinya melihat atau memandang. Jadi, kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat. Kemudian, wawasan kebangsaan adalah cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia dan lingkungannya. Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, memahami serta mempedomani secara baik ajaran yang terkandung di dalam konsepsi wawasan kebangsaan atau wawasan nasional Indonesia, akan menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan dari setiap warga bangsa tentang posisi dan peran masing-masing di tengah masyarakat yang sangat majemuk ini. Hal tersebut berarti suasana kondisi yang mendorong perkembangan setiap individu sehingga terwujudnya ketahanan pribadi dapat menciptakan suatu ketahanan nasional Indonesia. Selanjutnya, wawasan kebangsaan adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah yang berarti darat, air yang berarti laut, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya, secara tidak dapat terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh, mencangkup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum dan HAM atau Hankam. Wawasan kebangsaan sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan negara kepulauan. Secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut dengan wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sejarah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, seperti penjajahan oleh Belanda, Portugis, Inggris, dan Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membuahkan hasil karena belum adanya persatuan dan kesatuan. Sedangkan di sisi lain kaum kolonial terus menggunakan politik adu domba atau divide et impera. Kendati demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari Nusantara. Dalam perkembangan berikutnya, muncul kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat nasional, yakni perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia, akan mempunyai kekuatan yang nyata. Kesadaran tersebut kemudian mendapatkan bentuk dorongan lahirnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional itu. Kemudian disusul dengan lahirnya gerakan-gerakan kebangsaan di bidang politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan, kesenian, dan kewanitaan. Tekad perjuangan itu lebih tegas lagi dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan ikrar satu nusa, satu bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia.
Wawasan kebangsaan tersebut kemudian mencapai satu tonggak sejarah, bersatu padu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan sejarah itu telah timbul pula gagasan, sikap, serta tekad yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa serta disemangati oleh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sikap dan tekad itu adalah pengejawatahan dari satu wawasan kebangsaan. Oke, selanjutnya ada cita-cita nasional. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keanekaragaman seperti pendapat, kepercayaan, dan seterusnya memerlukan suatu perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu guna memelihara keutuhan negaranya. Suatu bangsa dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya yang didasarkan atas hubungan timbal balik antara filosofi bangsa, ideologi bangsa, aspirasi bangsa, dan cita-cita bangsa yang dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat, budaya, dan tradisi, keadaan alam dan wilayah, serta pengalaman sejarahnya. Upaya pemerintah dan rakyat menyelenggarakan kehidupannya memerlukan suatu konsepsi yang berupa wawasan nasional yang dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan hidup, keutuhan wilayah, serta jati diri. Kehidupan negara senantiasa dipengaruhi perkembangan lingkungan strategis, sehingga wawasan tersebut mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan dalam mengejar kejayaannya. Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan ada 3 faktor penentu utama yang harus diperhatikan oleh bangsa Indonesia atau oleh suatu bangsa itu. Yang pertama adalah bumi atau ruang di mana bangsa itu hidup. Yang kedua ada jiwa, tekad, dan semangat manusia atau rakyatnya. Yang ketiga ada lingkungan. Cita-cita bangsa Indonesia sangat sederhana. Bangsa Indonesia hanya ingin mewujudkan suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita-cita bangsa Indonesia itu diformulasikan dengan baik dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Formulasi itu berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke, baik, selanjutnya ada tantangan kini dan kedepannya bagi bangsa Indonesia tersendiri. Mengapa ada era globalisasi? Nah, bagaimana cara kita sebagai bangsa Indonesia ini menghadapi era globalisasi ekonomi, ancaman bahaya laten terorisme, komunisme, dan fundamentalisme merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia ini. Di samping itu, yang patut diwaspadai adalah pengelompokan suku bangsa di Indonesia yang kini semakin kuat ketika bangsa ini kembali diuji coba oleh pengaruh asing untuk dikotak-kotakan, tidak saja oleh konflik vertikal, tetapi juga oleh pandangan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Di saat negara membutuhkan solidaritas dan persatuan hingga sikap gotong royong, sebagian kecil masyarakat terutama justru yang ada di perkotaan justru lebih mengutamakan kelompoknya, golongannya, bahkan negara lain dibandingkan kepentingan negaranya. Untuk itu, sebaiknya setiap komponen masyarakat saling berintrospeksi diri untuk kemudian bersatu bahu-membahu membawa bangsa ini dari keterpurukan dan krisis multidimensi. Ya, kita masuk selanjutnya, yaitu ada falsafah Pancasila mengarah kepada implementasi. Wawasan kebangsaan menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan, dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Implementasi dalam kehidupan politik adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dipercaya. Kemudian, implementasi
dalam kehidupan ekonomi dengan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Selain itu, dalam kehidupan sosial budaya dengan indikator terciptanya sikap batiniah dan lahiriah, mengakui, menerima, serta menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Ada pula hakikat wawasan kebangsaan. Hakikat wawasan kebangsaan ini adalah keutuhan nasional Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Berarti setiap warga negara dan aparatur negara wajib berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga negara. Nah, kemudian pasti ada yang bertanya tentang mengapa sih harus ada wawasan kebangsaan? Nah, berikut saya menjelaskan. Wawasan kebangsaan merupakan konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah atau darat, air atau laut, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang mempersatukan bangsa dan negara secara menyeluruh, mencangkup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hankam. Wawasan kebangsaan sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia sebagai salah satu kesatuan negara kepulauan secara konseptual. Geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, ekonomi politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, berikut alasan mengapa wawasan kebangsaan itu harus ada. Jadi, alasan tersebut ada yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Oke, selanjutnya ada hubungan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar tetap mengarah pada pencapaian tujuan nasional, diperlukan satu landasan dan pedoman yang kokoh berupa konsepsi wawasan kebangsaan untuk mewujudkan aspirasi bangsa, serta kepentingan dan tujuan nasional. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya. Oke, kita bisa tarik kesimpulan dari penjelasan saya yang sebelum-sebelumnya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual yang melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Dalam menghadapi globalisasi dan menatap masa depan untuk mengisi kemerdekaan, diperlukan perjuangan non-fisik sesuai dengan bidang, tugas, dan profesinya masing-masing yang dilandasi nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia. Sehingga memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah air, dan mengutamakan persatuan, kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi tetap utuh dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Atas dasar pemikiran ini, dari perjalanan sejarah ini, perjuangan bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai semangat perjuangan yang didasarkan dengan perjuangan fisik dan wawasan kebangsaan yang merupakan pancaran nilai dari ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia,
Sehingga dalam mengisi kemerdekaan diperlukan perjuangan non-fisik sesuai dengan bidang tugas dan profesinya masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Dengan demikian, anak-anak bangsa sebagai generasi penerus akan memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta tidak akan mengarah ke desintegrasi bangsa karena hanya ada satu Indonesia, yaitu NKRI adalah satu Indonesia, satu. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.